Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa ahli susuk Munajalah dimanapun berada, khususnya para pengguna susuk Munajalah, salam sukses untuk kalian. Kali ini susuk Munajalah hadir kembali membahas tentang konsep susuk Munajalah. Apa itu konsep susuk Munajalah? Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan susuk Munajalah. Nah, 4 konsep ini bisa dibilang merupakan satu prinsip ya, yang tidak boleh ditinggal ini, walaupun bukan pantangan. Cuma ini untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Pertama, bagi pengguna susuk Munajalah, ya, konsep yang pertama, akal dan ilmu susuk harus bisa menyatu. Ya. Kalau akal masih membantah tentang kemampuan susuk, jangan harap bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Apalagi akal tidak nerima dengan kemampuan susuk atau kemampuan ilmu susuk. Ingat, ilmu susuk yang saya masukkan adalah kekuatan mukjizat dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan mukjizat, ya, wahyu Allah yang diturunkan kepada Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Bisa dibilang itu sebagai kalamullah, perkataan Allah. Nah, dalam Al-Quran itu ada energi mukjizat. Nah, energi mukjizat itu yang saya ambil, saya masukkan ke dalam ilmu susuk Munajalah. Nah, kalau akal nggak bisa nerima dengan kemampuan ilmu, hasilnya nol. Maka ada yang bilang harus percaya dulu dengan susuk. Nah, sebetulnya sih bukan kepada susuknya ya, percayanya dengan Allahnya, ilmu Allahnya itu yang dipercayai. Susuk cuman alat, media, perantara saja. Nah, jangan percaya sama susuknya, tidak boleh. Ya, percaya sama susuk, mengkeramatkan susuk, mendewa-dewakan susuk, nanti ujung-ujungnya apa? Mempertuhankan susuk. Ini tidak boleh. Jangan sampai terjadi. Jadi konsep yang pertama, akal, ilmu harus satu. Nah, yang kedua konsepnya, ya, setelah susuk ini reaksi, ya, maka segala ucapan bisa jadi kenyataan. Ini yang harus hati-hati Anda berbicara. Ya, ilmu susuk memiliki kekuatan yang dahsyat, maha dahsyat. Salah bicara, hasilnya sama sekali tidak sesuai dengan harapan. Bukan karena salah ilmunya, bukan karena salah susuknya. Susuk tidak pernah salah, tapi kita yang memperlakukan susuk yang mungkin bisa tersalah. Ingat, segala ucapan bisa jadi kenyataan. Apa yang Anda ucapkan, itu yang jadi kenyataan. Bagi yang pedagang, saya berharap ucapan selalu yang positif, ucapan selalu yang baik. Ya, untung berlimpah, rezeki lancar, usaha lancar, penghasilan meningkat, ya, banyak pelanggan, banyak relasi, ya, banyak konsumen, banyak pembeli, ya, banyak mitra, pokoknya yang baik-baik. Ucapan bisa jadi kenyataan. Apa dampaknya kalau kita berkata yang tidak baik? Tetap direspon nanti sama susuk, cuma yang respon psikis. Nah, isi psikis inilah, ya, meresponnya pasti yang negatif karena ucapan yang negatif tadi. Misal, kayaknya rugi deh aku jualan ini. Nah, kayaknya rugi itu nanti akan direspon sama psikis. Kayaknya rugi, kayaknya rugi, kayaknya rugi, kayaknya rugi. Nah, psikis merespon ucapan Anda dengan kekuatan kutukan, karena kutukan pasti negatif. Tapi kalau ucapan yang baik itu akan direspon sama susuk dengan kekuatan doa, kekuatan mukjizat. Tuh, pertama. Yang kedua ya, jadi yang pertama tadi akal dan ilmu harus bersatu. Yang kedua konsepnya setiap ucapan bisa jadi kenyataan. Yang kedua, setiap apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi.
Ya, mikirlah yang baik, ya, mikir yang bagus, ya, mikir yang suci, mikir yang jernih, pokoknya yang baik-baik. Ya, boleh. Mikir sukses bisa jadi sukses. Ya, mikir tampil menarik bisa jadi tampil menarik. Mikir tampan cantik bisa jadi tampan cantik. Nah, setiap pikiran yang baik itu akan direspon sama susuk munajalah. Tapi kalau mikirnya jelek, direspon juga dengan kekuatan yang sama, cuma energi psikis yang respon. Nanti apa bisa ketemu ya sama orangnya nanti. Nah, ini pikiran yang meragukan, direspon nanti sama psikis. Nanti bisa ketemu orangnya enggak? Nanti bisa ketemu orangnya enggak? Nanti bisa ketemu orangnya enggak? Selalu seperti itu responnya. Hasilnya nanti bisa jadi seperti itu. Maka pikiran yang tidak baik enggak usah dipakai. Ya. Makin lama kita tidak berpikir yang jelek, itu makin bagus. Ya. Nah, makanya selalu berpikir yang baik supaya jadi baik. Selanjutnya, yang ketiga, apa yang kita yakini. Yang berapa tadi ya? 1, akal dan pikir, akal dan ilmu. 2, ucapan. 3, pikiran. Nah, yang keempat, ya, konsep susuk munajalah yang keempat, ya, apa yang Anda yakini itu akan terbukti. Ya, apa yang Anda yakini itu bisa terbukti. Yakinlah pada sesuatu yang positif, yakinlah pada sesuatu yang baik. Saya yakin usaha saya lancar. Nah, keyakinan seperti itu akan bisa jadi, akan terbukti. Saya yakin usaha sukses, saya yakin usaha akan berhasil. Nah, keyakinan yang baik itu direspon sama susuk munajalah bisa terbukti baik. Nah, keyakinan yang jelek pun juga akan direspon. Ya, cuma psikis, tadi saya katakan psikis yang respon pasti itu negatif dan responnya dengan kekuatan kutukan. Ya, hati-hati pokoknya. Akal dan ilmu bersatu, sudah itu kuncinya pada ucapan, pikiran, dan keyakinan. Ya, saya sering dan tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada semua pengguna susuk munajalah. Hati-hati ucapan, pikiran, dan keyakinan. Nah, selama menggunakan konsep susuk munajalah ini, ya, jangan ada berubah keyakinan. Ya, misal, nah, saya usaha berhasil. Kalimat berhasil ini harus benar-benar dihayati, dijiwai, diyakini betul-betul. Jangan berubah. Misalnya begini, sudah dikatakan saya yakin berhasil. Proses perjalanan ilmu sedang berlangsung, tiba-tiba kita berhasil enggak ya? Nah, ini kalimat yang terakhir nih, saya berhasil enggak ya? Ini berubah keyakinan sudah. Hasilnya bisa jadi yang terakhir ini, saya bisa berhasil enggak ya? Nggak akan berhasil kayak gitu. Direspon nanti sama susuk, sama psikis. Saya berhasil nggak ya? Saya berhasil nggak ya? Saya berhasil nggak ya? Ya kayak gitu sudah. Akhirnya apa? Ngambang. Ya, hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini tentang penjelasan singkat tentang konsep susuk munajalah. Oke, selamat bekerja, selamat berkarya, sukses bagi Anda seluruh pengguna susuk dimanapun berada.